Binus Business School menghadirkan co-founder dan CEO Davam Hotel Management Andi Irawan Kristianto MBA dalam CEO Speaks ke-97. Pria kelahiran Jember ini memulai bisnis hotel manajemennya pada tahun 2010 bersama sang partner. Berawal dari perjalanannya sebagai seorang mahasiswa yang mencari jati diri, Andi Irawan pun memulai karirnya sebagai tukang sapu atau houseman di sebuah hotel berbintang. Tidak mudah terpuruk, dirinya pun membangun sebuah prinsip yang dipegang hingga saat ini. Dirinya menganggap perjalanan karirnya sebagai sebuah anak panah yang harus mundur beberapa langkah sebelum melesat menuju tujuan. Berkat kegigihannya, Davam Hotel Management yang semula hanya memiliki 5 pegawai, kini telah memiliki lebih dari 3.000 karyawan. Seyogyanya seluruh sektor hospitality di Indonesia, manajemen hotel yang berdiri sejak 2010 tersebut turut menghadapi pergejolakan pandemi COVID-19. Dirinya pun memfokuskan diri untuk menciptakan strategi pemulihan. Jadi kalau kita bicara kesulitan terbesar di hospitality industry itu ya how to manage the people sih sebenarnya. Karena tidak mudah, pandemi ini memberikan pelajaran baik di internal ataupun eksternal. Internal itu apa? Ya berarti berkaitan dengan employee kita. Eksternal itu apa? Berarti behavior dari market yang ada. Dan bagaimana kita memfokuskan satu persatu dari apa yang pelajaran dari pandemi ini kita lakukan ke depan supaya lebih baik. Nah ini yang kita lakukan kaitannya dengan staffing ataupun dari khususnya dari customer perspektif. Karena dari customer perspektif ini kita memberikan inovasi-inovasi sekali lagi. Tidak hanya protokol kesehatan aja, tapi bagaimana apa yang sudah kita lakukan bagus di pandemi, after pandemi kita teruskan. Tanpa mengutuk apa yang telah terjadi, Andi Irawan justru mengambil banyak pelajaran dari pandemi yang terjadi sejak 2019 tersebut. Mulai dari pengadaan dana darurat hingga pemanfaatan sumber daya manusia yang ada secara maksimal. Baik, terima kasih. Jadi memang pandemi ini memberikan banyak pelajaran. Salah satunya adalah bagaimana kita ke depannya untuk bisnis tetap harus berjalan dan kita harus mengambil beberapa kalau dibilang ke depannya supaya lebih bisa sustain dan baik dari pandemi yang kita pelajari. Contoh yang ada adalah employment yang ada. Jadi tidak karena ada pandemi kemudian sacrifice dengan karyawan harus sedikit dan lain sebagainya. Multitasking itu tetap harus dilakukan sekalipun setelah pandemi. Itu yang terjadi. Jadi karyawan juga harus bisa punya multi talenta yang ada. Kedua, jangan lupa apapun revenue yang kita dapat pun dari satu operasional hotel, itu kita harus sisihkan kalau kita bilang seperti reserve. Jadi kita nggak tahu ke depannya akan terjadi apa. Dan kita punya bahasa kita adalah tabungan untuk mengantisipasi hal-hal ke depannya yang tidak menentu. Lewat acara ini, peserta pun merasa ilmu yang dibagikan cukup menginspirasi untuk diimplementasikan. Kalau saya tetap ya di corporate value-nya gitu, karena bagaimana bisa gitu perusahaan berkembang segitu besar, pasti itu ada kuncinya. Dan saya lihat memang corporate value-nya cukup menarik gitu. Dan saya cukup tertarik bagaimana beliau mengimplementasikan corporate value itu di unit hotel yang beliau punya gitu. Seperti itu sih.